gambaran usaha Edcat merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang pembuatan kue kering khas hari raya dengan konsep inovasi modern. Produk yang ditawarkan berupa nastar, kastengel, dan putri Milo yang telah dimodifikasi dari segi rasa, tekstur, dan tampilan. Usaha ini tidak hanya menyediakan kue lebaran biasa, tetapi juga menghadirkan variasi baru yang lebih menarik sehingga dapat digunakan sebagai camilan maupun hampers. Lalu, latar belakang. Kue lebaran merupakan bagian dari tradisi masyarakat Indonesia, namun variasinya cenderung tidak banyak berubah. Hal ini membuat sebagian konsumen mulai merasa bosan terhadap produk yang itu-itu saja. Melihat kondisi tersebut, muncul ide untuk menciptakan inovasi baru melalui Edcat, yaitu mengembangkan kue tradisi menjadi lebih modern tanpa menghilangkan ciri khasnya. Lalu, visi dan misi dari kelompok kami yaitu visi menjadi pelopor inovasi kudapan hari raya yang distinktif melalui keberanian untuk bertransformasi dari pakem tradisional serta mengedepankan ide-ide orisinal hasil kreativitas sendiri. Lalu misi pertama, validasi orisinalitas, yaitu membuktikan keunggulan modifikasi produk klasik menjadi putri Milo melalui kreativitas mandiri. Lalu yang kedua, eksplorasi rasa, menghasilkan variasi nastar, kastengel, dan putri Milo dengan karakteristik unik yang eksklusif di pasar. Lalu yang ketiga, konsistensi mutu, menjamin standar rasa premium dengan menggunakan bahan baku pilihan berkualitas tinggi. Lalu yang keempat, representasi inovasi, menunjukkan kapasitas generasi muda dalam menciptakan tren kuliner baru tanpa imitasi. Lalu yang terakhir atau yang kelima, yaitu edukasi kreatif, yaitu menyosialisasikan pentingnya proses berpikir orisinal di balik setiap pencipta produk. Analisis produk dari produk Edcat terdiri dari yang pertama adalah nastar. Nastar memiliki rasa yang manis dan asam serta tekstur yang lembut. Lalu yang kedua ada kastengel. Kastengel dengan rasa gurih keju lumer di mulut. Lalu yang ketiga adalah putri Milo. Putri Milo dengan paduan rasa coklat dan susu yang sangat inovatif. Lalu keunggulan dari produk ini terletak pada tekstur yang lebih lembut, variasi rasa yang tidak biasa, serta tampilan yang menarik sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya ada analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT itu terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Nah, strength atau kekuatan dari produk ini yakni inovasi produk kue lebaran yang lebih modern, variasi rasa unik terutama pada putri Milo, dan variasi tekstur lebih lembut dan ringan, tampilan menarik, dan juga cocok untuk hampers, daya simpan yang cukup lama. Lalu adapun weakness atau kelemahan dari produk ini yaitu produk ini masih baru dan belum dikenal luas. Tidak semua konsumen memilih langsung dan dapat menerima inovasi dari produk ini. Lalu perlu pengemasan yang baik agar kualitas terjaga dan minat pasar belum tentu terbentuk secara kuat. Lalu ada pula opportunity atau peluang. Tren makanan kekinian yang terus berkembang, permintaan tinggi saat momen lebaran, bisa dipasarkan melalui media sosial dan peluang menarik konsumen muda. Lalu ada pula threat atau ancaman. Nah, ancaman dari produk ini yaitu persaingan tinggi dengan kue tradisional dan modern. Lalu ada produk yang mudah ditiru oleh pesaing atau bisa dibilang duplikasi atau plagiasi. Lalu ada harga bahan baku yang tidak stabil. Contohnya pada mentega dan susu yang makin lama makin tinggi harganya, lalu banyak pilihan produk yang serupa di pasaran. Ada pula BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama adalah segmentasi konsumen yang menargetkan remaja, pelajar, ibu rumah tangga, serta pembeli hampers dan pecinta camilan kekinian. Lalu ada aktivitas yakni ada produksi, pemasaran digital, pengelolaan pesanan, dan distribusi produk. Lalu ada value proposition yakni kue lebaran inovatif dengan tekstur yang renyah, sekaligus lembut, varian unik seperti nastar, kastengel, putri Milo, tampilan menarik dan harga yang terjangkau. Lalu ada pula sumber daya yakni bahan baku,
peralatan produksi, pengemasan, tenaga kerja, dan media sosial untuk branding. Lalu ada pula customer relationship, yakni pelayanan yang ramah, respon cepat, interaksi di media sosial, serta pemberian promo dan bonus untuk menjaga loyalitas. Lalu ada key partnership, yakni supplier bahan baku, jasa kemasan, ekspedisi, serta reseller. Lalu ada cost structure, yakni ada bahan baku yang mengeluarkan biaya 300.000 per hari. Lalu ada operasional, yakni 74.000 per hari, dan total modal yakni 300.000 per hari. Lalu ada channels yang dipasarkan melalui Instagram, WhatsApp, sistem pre-order, dan promosi mulut ke mulut. Lalu ada pula revenue stream, yakni penjualan langsung per toples 58.000, dan 60.000, dan target 6 toples dalam 1 minggu yakni 352.000 per minggu, dan omset estimasi 1.408.000 per bulan. Promosi melalui Instagram dan WhatsApp, lalu menerima sistem pre-order, promosi dari mulut ke mulut, dan pemberian sampel produk. Dan yang terakhir adalah pelayanan yang ramah dan responsif. Selanjutnya, pada bagian analisis produksi, kami menjelaskan bahan baku dan juga proses pembuatan produk. Yang pertama itu bahan baku, terdiri dari tepung terigu, tepung maizena, margarin, butter, vanili, telur, susu bubuk dan kau, susu bubuk Milo, keju, selai nanas, pewarna makanan, dan gula halus. Selanjutnya itu proses produksi. Dimulai dengan tahap pertama, yaitu memasukkan gula halus, margarin, garam, butter, serta vanili, kemudian diaduk hingga lembut. Kemudian yang kedua yaitu menambahkan telur, keju, maizena, susu, dan terigu, lalu aduk kembali hingga halus. Setelah halus, adonan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu nastar, kastengel, dan putri Milo. Untuk adonan nastar, kemudian takar dengan sendok takar 5 ml. Kemudian masukkan selai nanas. Setelah itu bulatkan dan tata di loyang. Lalu olesi dengan kuning telur dan diberi topping selai nanas. Yang kedua itu untuk adonan putri Milo. Tambahkan sedikit keju, kemudian adonan dipipihkan, lalu bentuk dengan cetakan bulan sabit. Yang ketiga yaitu untuk adonan kastengel. Tambah lebih banyak keju, pipihkan adonan, kemudian bentuk dengan cetakan persegi panjang, lalu olesi adonan dengan telur dan beri topping keju. Setelah selesai, ketiga adonan tadi panggang dalam oven kurang lebih selama 30 menit. Setelah matang, dinginkan terlebih dahulu, baru kemudian masukkan ke dalam toples. Khusus putri Milo itu diberi taburan Milo per layernya. Selanjutnya itu pada bagian sumber daya manusia. Dalam menjalankan usaha ini, kami membagi tugas agar lebih efektif dan organisir, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Benter Evanda yang bertugas sebagai ketua. Tugasnya itu mengkoordinasi tim, menyediakan tempat produksi, dan mengawasi jalannya usaha. Kemudian yang kedua itu Cahaya Herunisa berperan pada bagian keuangan, bertanggung jawab dalam pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta menentukan harga jual. Lalu yang ketiga yaitu Madina Nur Azhara berperan pada bagian produksi. Tugasnya itu mengolah dan menjaga kualitas produk, mulai dari rasa hingga kebersihan. Dan yang terakhir yaitu Sakarahayu berperan pada bagian pemasaran, bertugas membuat strategi promosi, desain kemasan, serta mendokumentasikan kegiatan usaha. Dengan pembagian tugas ini, diharapkan usaha kami itu dapat berjalan dengan lebih maksimal. Selanjutnya, analisis keuangan. Pada bagian ini, kami menghitung harga pokok produksi atau HPP dari setiap produk. HPP merupakan total biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu toples kue yang terdiri dari biaya bahan dan operasional. Dari perhitungan kami, HPP untuk nastar itu sekitar Rp52.600, kastengel Rp48.400, dan putri Milo Rp50.000. Selanjutnya, kami menentukan harga jual dengan cara menambahkan keuntungan. Harga jual produk kami yaitu sekitar Rp58.000 hingga Rp60.000 per toples sesuai dengan jenisnya. Kemudian keuntungan yang diperoleh per toples itu sekitar Rp7.000 hingga Rp9.000. Dengan rata-rata keuntungan itu sekitar Rp8.300 per toples. Dari hasil tersebut, usaha kami
memiliki potensi keuntungan yang cukup baik untuk dijalankan. Nah, selanjutnya itu ada pendapatan. Kita memproduksi 6 toples per hari, 25 hari per bulan. Pendapatan per hari itu 352.000, per bulannya itu 8.800.000. Laba bersih, perhitungannya itu biaya variabel 7.557.500, laba kotor 1.247.500, penyusutan alat 37.400. Jadi kita mendapat laba bersih itu sekitar 1.205.100 per bulan. BEP, break even point. BEP unit 54 toples, BEP waktu kurang lebih 9 hari. Artinya dalam 9 hari usaha sudah balik modal. Nah, selanjutnya itu ada bagian analisis. Analisis keuangan atau harga jual dan laba. Harga jual Nastar 60.000, Kastengel 58.000, Putri Milo 58.000. Keuntungan per toples Nastar 7.400, Kastengel 9.600, Putri Milo 6.000. Jadi rata-rata keuntungannya itu 333 per toples. Analisis keuangan atau pendapatan. Kita memproduksi itu 6 toples per hari, 25 hari per bulan. Pendapatan per hari 352.000, per bulan 8.800.000. Analisis keuangan, laba bersih atau laba bersih. Analisis keuangan atau laba bersih, perhitungannya itu biaya variabel 7.557.500, laba kotor 1.242.500, penyusutan alat 37.400, laba bersih itu sekitar 1.205.100 per bulan. Analisis keuangan BEP, break even point. BEP 54 toples, BEP waktu kurang lebih 9 hari. Artinya dalam 9 hari usaha kita itu sudah balik modal. Dan terakhir itu ada penutup. Nah, penutup, usaha EdCake memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama pada momen Hari Raya Idul Fitri. Produk yang ditawarkan tidak hanya kue biasa, tetapi memiliki inovasi dan nilai tambah. Selanjutnya itu ada target pasar cukup luas, mulai dari remaja hingga keluarga. Keunggulan utama terletak pada variasi produk seperti Putri Milo, Nastar, dan Kastengel. Dengan menjaga kualitas dan memanfaatkan media sosial, usaha ini berpotensi berkembang secara berkelanjutan.